Ayo, Bu Risma bisa? Bu Risma Astuti? Oke, Bentar, Bu. tinggal Bu Risma nih. Bentar, Bu. Agak ini loading susah. Oke, Ya, Bu. kita tunggu. Nah, kelihatan semua. Saya share di grup biar menjadi pengingat kita ya. Nanti juga buat bukti saya absen. Oke. Ya, Bu. Ya, bagi yang memang ada keperluan jalan ke tempat lain boleh kalau mau off cam. Nanti kalau misalnya ada peserta yang baru masuk lagi ya, nanti kita tambahkan atau kita foto lagi di akhir kegiatan ya. Ya, Bu. Oke. Tadi yang izin off Iya, cam siapa sih Bu Ais ya? iya, saya izin. Saya Boleh Bu silakan. izin oke, ya. 1 Oke. jam perjalanan pulang Bu, hanya menyimak, maaf. Ya. Oke. Terima Ya, tidak kasih apa-apa. Bu. Yuk sama-sama. Saya Ya. mau absen dulu, saya buatkan absennya sebentar. Ini absennya kudu manual soalnya. Attendance. Absen tuh 2. Ya. Ini bener tuh 2 kan, bukan tuh 3? Oh, Ini jadi tuh gather. 3, Bu. Tuh 3. Hah? Iya Bu. Yang ketiga, Oh, Bu. salah, ini 3. Ini ketiga, Bu. Ya. Yang Bener kemarin gather. 2. Kebanyakan tuh web saya 6 kelas tuh ada tuh webnya semua jadi pusing. Beda-beda, ada yang kalau kayak yang program afirmasi itu yang dari kementerian itu kan 5 kali tuh webnya. Hitungannya beda-beda jadi saya gather. Ya. Absensi 3. Saya tambahkan dulu sekarang jam 19 sampai 2. Oke. Oke, saya absen dulu yang hadir. Yang saya lihat aja ya, Bu Risma. Bu Risma hadir. Mana nih Bu Risma? Oke, Bu Risma hadir. Terus Ibu Elis Nurhayati hadir. Terus Ibu Anik. Ya, hadir, Bu. Anik Ya. mah ya. Nggih. Oke, terus Ibu Halida Andriani. Iya. Ibu Halida hadir. Terus Ibu Nur Fauziah. Hadir Bu. Ya, Ibu hadir. Terus Bu Indah Marmila. Ya, Bu Indah dari di mana itu belakangnya cakep amat ya. Saya masih di luar Ibu. Di kafe ya. Nggih, betul. Kelihatan soalnya itu belakangnya cakep ya. Ibu Rohimah ada ya. Rohimah Ya. ada. Terus Ibu Rohema dan Bu Ilma. Udah nggak ada lagi. Bu Rohema, Ibu Ilma. Pulang Yang dulu belum ya. Assalamualaikum. yang belum hadir berarti Bu Anissa, Bu Vera ya, belum hadir ya. Nggak ada Bu Anissa? Ada kan? Oke, nanti kalau tiba-tiba ada nyusul ya nanti saya absen ulang. Tapi ini saya kasih tanda tidak hadir dulu. Supaya jangan kosong. Oke. Teman-teman, kita tuh sekarang kan seharusnya sesi ke-6 ya. Sesi ke-6, tapi mohon maaf saya agak terlambat menilai baru sampai sesi kedua, tugas kedua. Tetapi kita bisa membaca polanya ya. Pola tugas kedua, 3, 4, 5, 6 itu kan hampir sama ya. Mengulang saja gitu ya dengan harapan ada perbaikan. Ya.
kalau saya lihat sih sudah cukup rapi teman-teman ya, tidak ada yang lost. Hanya ada juga yang ini kurang refleksi gitu-gitu. Saya Ya Bu jadi, yang kenapa Bu Elis? ini Bu yang tugas yang harus dikumpulkan besok. Saya masih belum mengerti itu formatnya yang mana ya. Soalnya Besok kemarin itu yang ya kemungkinan mau dikerjakan sekarang gitu. Cuma formatnya yang mana gitu. sebentar, saya lihat dulu ya. Tugas yang sesi 6 ini ya. Tugas sesi Ya. 6 kan sama polanya ya. Saya coba share ya. Tidak jauh berbeda kok sebetulnya dengan yang biasanya. Bedanya di mana? Kalau saya lihat mah sama aja. Izin bertanya, Yang Ibu. itu Bu, yang Ini kan diskusi Yang biasanya itu iya. kita buat RPP, jadi minggu depannya itu baru praktek, Ibu. Jadi di M6 ini ada RPP dan ada praktik juga, lengkap dengan videonya, Ibu. ya Mungkin betul, itu yang bedanya di situ membedakan. aja. Iya. Jadi RPP-nya itu nanti mau untuk ujian, untuk yang pekan ke-7. Nah, RPP yang ke-8. Jadi sebetulnya kan kita 9 kali praktek, Bu Elis. 9 kali praktek sama ujian. Yang terakhir Bukan yang tugasnya Bu, Mungkin bukan yang yang diskusi tugasnya kali. yang diskusinya Bu. Iya, yang Saya juga belum diskusinya. ngerjain. Kenapa diskusinya? Ini mah cerita doang, nggak usah kirim laporannya, enggak. Nanti laporannya itu di-uploadnya mah di sesi 8. Diskusikan doang aja tentang sudah nyicil apa gitu itu. Jadi teman-teman untuk PKM ini untuk diskusi tidak usah terlalu fokus ya. Maksudnya silakan diskusi, tapi maksudnya penilaiannya itu tergabung langsung di tugas gitu. Jadi nggak terpisah. Kalau mata kuliah lain kan Oh, diskusi ada nilainya sendiri kan? iya Bu. Kalau ini sih asal aja sih nggak terlalu detail banget gitu. Yang penting teman-teman ceritakan aja, nggak harus pakai ini. Ini kan banyak yang pada kirim ini nih, kirim attachment. Iya Kalau makanya. diskusi pakai attachment kan agak-agak males juga kita mau buka toh. Jadi cerita aja, Iya. kalau saya begini-begini, atau malah boleh saling melempar pertanyaan di situ. Kalau untuk format yang seperti ini bagaimana, atau bab 1 tuh isinya apa saja sebaiknya, itu silahkan. Ya. Iya Bu. Heeh. Iya. Justru tidak usah terlalu ilmiah untuk diskusi itu, komen-komennya. Justru namanya diskusi ya diskusi seperti biasa, tidak usah terlalu fokus banget gitu. Biasa aja tanya jawab dengan teman, gitu ya. Oke ya. Iya Bu, Ya, terima kasih. Izin sama-sama. off-cam ya Bu. Oke. Ya, silakan. Ada yang kurang jelas dengan tugas ini 6? Ibu mau tanya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Bu Ani. Itu kan untuk M6-nya kan sama video ya, Bu? Yes. Di sini libur terakhir kan tanggal 1 Juni ya, Bu? Oh, gitu ya. 1 Di Juni sini udah libur terakhir ya kan, Bu? Ini Bu, di sini libur panjang Idul Adha itu sampai tanggal 2. Gimana Bu yang mau melakukan praktek? Setelah itu masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 2-nya langsung masuk, Bu. Oh ya nggak apa-apa, ditunda aja dulu tanggal 2, nggak apa-apa. Kan Nggak nanti saya apa-apa. buka aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Daripada iya, nanti Bu. bingung nyari murid lagi di tempat lain, nggak apa-apa. Iya, Bu. Jadi berurut-urut tuh langsung. Kalau bisa ya berarti supaya tidak punya utang, karena sesi 7 itu kan sudah ujian. Jadi di minggu depan setelah pas udah tanggal 2 itu langsung 2. 1 minggu ke-8, 1 ujian. Misalnya ambil Selasa sama Kamis gitu. Supaya nggak punya Iya, utang juga ya sesi 7 gitu. Ya. baik, Bu. Heeh. Iya, Bu. Apakah TK-TK yang lain juga sama libur panjang sampai tanggal 2? Kalau Mulai saya besok? enggak, Bu. Oh, beda-beda. Beda-beda. Liburnya kapan kalau tempat Mbak Bu Risma? Saya Ini saya Selasa, sudah Rabu, sama selesai Kamis. sampai Jumatnya yang nanti PH tetap masuk, 8. Senin sama Jumatnya Ya. masuk.
Satu-satu Bu Risma dulu. Gimana Bu Risma? Kalau saya liburnya Selasa, Rabu, sama Kamis. Jadi Senin sama Jumatnya masuk. Oh, Selasa Rabu Kamis itu kan pas hari Ya, hari hari Sabtu satu hari sebelum sebelum sama satu sama hari hari Sabtu sesudahnya. sesudah. Ya, oke. Biasanya kalau TK-TK IT itu yang suka agak lama tuh. Mungkin punya Bu Nikmah TK IT ya? Enggak, Bu. Kayak saya sama Ibu Risma. 1 hari sebelum Oh, Lebaran sama 1 hari sesudah oke. Lebaran. Tadi yang curhat siapa tadi? Saya, Bu. Ibu tadi. Itu Ibu Rohema. Oh, Bu Rohema. Saya juga sama Bu, sampai tanggal 2 karena Aisyah Muhammadiyah. Iya, biasanya TK basisnya Islam suka agak lebih lama. Ya nggak apa-apa, begitu aja caranya. Toh nanti akan saya buka aja itu saya lost tuh, tidak dikunci. Sebetulnya kan setiap tugas itu kan punya waktu 3 minggu juga gitu. Jadi sebetulnya mundur sampai 3 minggu itu masih aman. Cuma kalau misalnya nanti setelah melihat nilai nih, misalnya di sesi 2, sesi 1 kan masih ada yang nilainya mungkin merasa belum puas kok, cuma 80-an, nah, terus mau ditambahkan yang kurangnya silahkan aja. Nanti biar saya lengkapi. Jadi khusus untuk PKM ini untuk diskusi tidak usah terlalu heboh, biasa aja karena nilai diskusi itu nempel di tugas ya. Saya mau kasih lihat ininya supaya teman-teman kebayang cara menilai saya seperti apa gitu ya. Misalnya ini ada tugas M6. Sebentar, saya share screen dulu. Saya kasih bocorannya dulu biar teman-teman tuh nggak panik. Ya, ini kan tugas ya. Nah, ini udah ada yang ngumpulin 1 orang nih, sesi ke-6. Nah, siapa nih? Keren, keren. Ya udah ngumpulin. Bu Mufarohah. Tapi nggak ada di sini Bu Mufarohah. Mana orangnya? Ya, tidak hadir. Nah, ini kalau misalnya mau saya nilai, itu akan keluar seperti ini ya. Saya menilai ininya, lampirannya yang dikirim sama teman-teman, apa saja tadi yang RPPH dan sebagainya. Tetapi penilaian yang kaitannya dengan tugas itu hanya ada di ini, titik ke-3 dan 4. Yang atas itu lebih ke kehadiran dan diskusi. Jadi diskusi itu nempel di sini nilainya. Itu, tidak diskusi sendiri kayak untuk mata kuliah lain kan. Mata kuliah lain kan diskusi di situ. Kalau saya cukup di sini. Nah, biasanya saya akan melihat yang penting diskusi sudah ada, oke, gitu aja. 10 atau 7. Tidak mungkin 5, tidak juga 0 karena rata-rata teman-teman kan sudah komen ya. Nah, yang kaitannya dengan tugas saya fokus nilai di sini gitu ya. Dari sinilah nanti ke jumlah nilainya berapa. Gitu ya. Jadi tidak terlalu sulit buat saya untuk menilai teman-teman berdasarkan laporan. Tapi saya akan memberikan feedback di sini kenapanya kurang-kurangnya apa gitu. Ada yang misalnya APK-nya kecil banget ya, saya nggak bisa baca itu berapa sih nilainya gitu ya. Artinya fotonya itu kudunya ditarik yang ya segede HVS lah gitu. Fotonya itu plotnya itu kecil banget, jadi agak kesulitan. Ya nanti kalau pas udah dibuat laporan, diusahakan semua berkas ya yang rapih ya, sama ukurannya jangan misalnya kayak APKG ya standar APKG 1 HVS 1 HVS gitu. Apa namanya kalaupun JPEG terus ditempel pun begitu gitu ya. Jangan misalnya APKG imut-imut gitu ya. 1, 2 sampai dalam 1 HVS itu ada berapa kotak. Kan nggak kebaca nilainya jadinya. Bingung lah gitu ya. Jadi yang seperti itu tolong diperhatikan. Terus refleksi juga tetap mengacu kepada panduan PKM ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak keluar dari situ ya. Kelemahan, kelebihan apalagi? Masih ingat refleksi? Hal Hal-hal unik. unik, iya. Ya, bagaimana cara mengatasi kelemahan, ya udah itu aja. Jadi fokus itu aja, nggak usah kemana-mana. Mau bentuknya point to point, boleh. Mau cerita, boleh. Ada yang bentuknya cerita agak panjang, oke ya. Tapi point to point pun udah oke. Nanti seluruh refleksi itu digabung jadi satu, ya. Kelemahan, jeret, jadi satu. Kelebihan, jeret, jadi satu. Ini jadi laporan. Di bab tertentu nanti bab 4 itu ada gitu ya supaya secara umum kelemahannya apa. Nah, kalau namanya secara umum ya berarti kelemahan dari praktek ke-1 sampai praktek ke-9 digabung semua jadi satu. Kalau ada kelemahan yang sama ya di-delete gitu, berarti nggak usah. Terus sama kelebihannya juga gitu digabung semua. Hal unik juga digabung semua.
itulah kenapa pentingnya teman-teman harus mengarsipkan semua berkas-berkas yang sudah ada, termasuk refleksi, karena mau dijadikan satu dalam bentuk kalimat. Nanti yang refleksi aslinya pun tetap ada dimasukkan sebagai lampiran, gitu. Jadi di tubuh tulisan itu bentuknya naratif gitu ya. Kelemahan yang saya alami selama melakukan praktek PKM adalah A, B, C, D itu gabungan ya, praktek 1 sampai 9. Nanti kelebihan yang saya rasakan selama saya melakukan praktek PKM adalah A, B, C, D. Tapi nanti format aslinya tetap disertakan gitu ya. Termasuk saran-saran dari supervisor 2 apa saja itu diceritakan di situ setelah refleksi. Apa saja, terus apa namanya, tindakan perbaikan yang teman-teman lakukan apa berkaitan dengan saran-saran itu ceritakan aja di situ. Tidak akan terlalu sulit ketika memang teman-teman sudah fokus dan rutin ya, tidak ada yang bolong. Biasanya kalau yang puyeng itu kalau bolong terus kemudian udah kena libur panjang, nah itulah. Jadi mau kapan lagi prakteknya nggak ketemu anak-anak gitu kan. Nah itu jadi masalah di situ. Silahkan ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, nanya waktu tuh web 2 Ibu katanya mau kasih contoh soal laporan PKM. Nah, itu belum ada. Oke. Contoh laporan PKM ya, yang sudah ada ya. Coba saya cari dulu, karena udah lama ini. Saya cari dulu. Laporan PKM. Kalau dulu, zaman masih awal-awal itu laporan PKM itu harus ini, apa namanya, cetak gitu. Kalau sekarang sih udah enggak. Ini saya punya siapa nih? Tapi saya nggak tahu bagus apa enggak, tapi saya buka aja ya. Siapa tahu bisa. Kenapa begini bentuknya? Sebentar. Ini kenapa bentuknya tidak bisa dibuka? Download. Aduh, di mana ya saya simpan? Sebentar saya cari dulu. Karena kadang beda laptop, kadang-kadang menilai punya teman-teman itu di laptop yang lain. Coba sebentar, saya mungkin ada arsipnya. Orang PKM. Laporan PKM. Udah lama nih soalnya nggak saya cek-cek lagi. Ya sambil saya nyari, sambil ada yang mau bertanya boleh. Ternyata nggak mudah nyarinya. Ya, silakan. Ada?
Maaf Ibu, ini saya ada contoh laporan PKM, barangkali buat Mm-mm. kekurangan kelebihannya buat masukan. Boleh Bu? Boleh. Oke, Saya tuh ya sebetulnya bentar. lagi nyari yang bagus gitu, tapi kok nggak ketemu. Ya, Boleh dikirim di itu aja, di WhatsApp grup. oke, siap Bu. Oke. Nah ini saya nemu salah satu, tapi ini nggak tahu bagus apa enggak karena saya itu nyimpennya di mana lupa gitu. Kadang-kadang kerja nilainya punya teman-teman juga nggak di laptop yang ini. Tapi saya lagi convert nih. Semoga aja bagus nih punya kakak kelas Anda, Gina Anastasia. Ini yang kirim tadi Bu Rohimah ya. Kalau gitu saya bedah aja ya. Saya bedah ya supaya menjadi pengalaman buat teman-teman ya. Ini dari kakak kelas ya? Ya Bu, Mm-mm. ya Bu. Oke, saya bedah aja biar saya kasih tahu kekurangannya apa kalau modelnya kayak gini gitu. Eh, Nah, saya share screen. Kita lihat sama-sama ya. Nih, ya. Purwokerto. Oke. Ini siapa dosennya? Dr. Dwi Ismawati. Oke. Ini Purwokerto pelaksanaannya ya. Ini bagus, susunannya udah jelas, ada ininya ya. Oke. Ini tampaknya dia tatap muka ini. Maksudnya bukan yang tuton. Dwi Ismawati ini. Setahu saya ya. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Ya. Bagus, dari susunannya udah oke. Nah, ini kan standar ya. Susunan sistematika ini sudah ada di panduan gitu sebetulnya. Ya. Pertemuan 1 sampai ke 8. Nah, kekurangannya ini yang ujian belum disebutkan. Jadi yang GHI itu tambahkan pertemuan ke-9 dalam kurung ujian. Karena memang di panduan juga tidak disebutkan karena ujian mungkin ya dianggapnya tidak perlu dimasukkan laporan, tapi teman-teman kan punya datanya. Jadi masukkannya ini I tambahkan. I pertemuan ke-9 dalam kurung ujian. Nah, ini yang saya ceritakan tadi apa namanya rangkuman dari refleksi kan ini kelemahan, penyebab kelemahan, kelebihan, penyebab kelebihan ini adalah rangkuman dari refleksi yang sudah kita kembangkan. Nah, terus yang F ini rangkuman perbaikan pengembangan yang tindak lanjut dari apa-apa yang disarankan oleh supervisor 2. Gitu aja ringkasnya, ya. Oke, kita lihat dari pendahuluan. Ini kalau latar belakang seperti ini, ya nanti apa namanya? Secara umum tujuan dan sebagainya kan bisa dilirik ya, bisa dilihat di buku panduan PKM-nya ya. Nah, tapi kalau untuk latar belakang pembuatan laporannya standar aja lah, bikin kalimat sendiri bisa. Nah, tujuannya ini melihat di buku panduan sudah ada. Manfaatnya juga bisa dilihat di sana. Jadi tinggal kopas aja. Nah, temuan udah persis. Temuan itu lebih kepada refleksi tapi dalam bentuk cerita seperti ini ya. Isinya ini refleksi ini ya. Kelemahan, penyebab, kelebihan, bla bla bla. Terus seperti itu. Tapi ini tidak disusun rangkuman, cuman disusun urut saja. Nah, makanya tolong ditambahkan sampai dengan ke-9 ya. Jadi kalau kuncinya kalau lembar refleksi kita lengkap ya aman di sini. Tapi kalau lembar refleksi kita ada yang hilang ya udah agak pusing jadinya, datanya kurang. Nah, kalau sudah, nah ini yang tadi saya bilang secara umum bla 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 itu di kesimpulan. Jadi seluruh butir 1 dari refleksi dituliskan di sini. Ya, seluruh butir 2 dari refleksi dituliskan di bagian B, penyebab kelemahannya, bla 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 bla. Nah, terus selanjutnya seperti itu. Butir 3 ya, umum semua ditulis. Butir 4 juga demikian, ya. Terus, nah rangkumannya ini diceritakan apa saja yang dilakukan. Kegiatan pengembangan 1 ya, perbaikannya apa diceritakan. Kan ini kan baru sampai pada hal-hal yang unik ya. Nah ditambahkan dengan rangkuman catatan dari kegiatan pengembangan 1 sampai 9 sebetulnya selesainya. Nah, kesimpulannya dalam bentuk naratif boleh, dalam bentuk to point seperti ini juga bisa. Tapi biasanya kalau kesimpulan itu bentuknya naratif teman-teman, cerita gitu.
ya, bukan poin-poin begini. Tapi nggak apa-apa juga. Oke, penutup standar saja. Nah, ini lampirannya yang kudu lengkap ya. Lampirannya kudu lengkap, silahkan dicek ya. Lembar refleksi ada semuanya. Ini nggak perlu dicantumkan, ini kan saya yang mau ngecek. Ini nggak usah ini ya. Yang bagian ini nggak usah. Ini kan buat saya yang ngeceknya nanti. Langsung aja RPPH ke-1 terus gitu ya sampai lengkap. Seperti di tugas ke-1 semua masukkan gitu ya. Ini refleksinya. Nah, cara menyusunnya berarti kalau ke-1 ya ke-1 semua. Jadi RPPH ke-1, APKG 1 dan APKG 2. Hari pertama, refleksi pertama, foto gitu. Nanti RPPH kedua juga begitu. Sebaiknya kalau ganti hari ini ganti halaman teman-teman. Jangan langsung di bawahnya begini kan nggak manis ya ngelihatnya ya. Nah, kalau udah ganti hari tolong diganti halamannya, di insert page break ya. Terus begitu. Ya, ini udah bagus ya. Sampai ke terakhir. Ini lembar refleksi hari kedua kan. Nah, dokumennya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau udah mau ganti hari tolong dipisahkan. Jangan dalam satu halaman supaya kelihatan bahwa itu hari baru. Itu terus ya. Tapi ini lengkap ya, bagus lengkap. Nah, nanti berarti pada waktu saya langsung hari ke-8 ya. Hari ke-8 mestinya video linknya. Coba saya cek. Saya cek. Baru ke-5. Nah, ini kelemahannya itu aja. Kurang rapi dikit ya, masih nyambung. Jadi tidak kelihatan di mana nih ke-6. Terus 7. Ya. 7 ini. Loh, kok udah habis? Ini 7. 8-nya mana? Oh, ini 8. Ini 8. Seharusnya kan ada bukti videonya. Nah, ini kelewat nih kayaknya. Justru 8 itu penting banget harus dikasih linknya. Ini kok nggak ngasih linknya ya? PKG. Coba jangan-jangan kelewat. Oh iya kelewat. Padahal penting banget itu. Ya. Jadi untuk RPPH ke-8 dan RPPH ujian itu jangan lupa dikasih linknya di sini setelah sebelum refleksi seharusnya di sini ya dokumen kegiatan. Kalau perlu dari link itu dikasih juga screenshot dari video kita. Jadi nggak cuman link, ada screenshot video kita dipasang terus di bawahnya kasih link kegiatan di sini gitu ya. Jadi ada fotonya juga lebih bagus, ada foto beberapa lebih bagus nanti ditambahkan link video. Ini nggak ada, padahal itu yang justru jadi kekuatan ininya teman-teman di situ ya. Di link video untuk pertemuan ke-8 dan 9. Jadi jangan lupa ininya ditambah satu lagi, row satu lagi. Ini ke-8 sudah toh. Nah, bikin lagi sekarang RPPH ujian lengkap. RPPH ujian, APKG 1 ujian, APKG 2 ujian, refleksi selama ujian, dan dokumentasi foto dan video selama ujian. Itu masuk dulu ke sini, baru lampiran jurnal kegiatan PKM ini. Itu ya, lampiran jurnal kegiatan PKM. Lampiran surat kesediaan ini yang standar semuanya ada. Nah, teman-teman sudah mengisi yang link itu kan, link untuk para supervisor 2, yang supaya mereka dapat sertifikat. Yang ada di udah, Bu. sesi itu memang tidak untuk mendapat honor ya, makanya kita nggak nanyain nomor rekening lagi, jadi untuk dapat sertifikat aja khusus untuk ya Tuton. Oke, bagus, lumayan. Hanya sedikit saja kekurangannya, nanti silahkan diingat-ingat ya kekurangannya. Kalau mau ada yang menulis kekurangannya di WhatsApp group boleh, supaya sama-sama ingat gitu ya. Jadi ini kekurangannya tadi yang sudah disampaikan Bu Mukti. Boleh, silakan aja, ada yang inisiatif silakan, bagus. Ini contohnya cukup bagus kok. Coba saya lihat yang punya Gina, saya juga barusan nge-share Nah, ini punya Gina nih. Ketemu.
yang mahasiswa saya langsung. Oke, coba saya share kekurangannya apa. Nanti saya kirim juga. Ini Bandung tapi yang Tuton ya. Nah, ini bentuknya dia begini. Ini kelemahannya ya apa? Harusnya kan bab 1 pendahuluan ya jangan dari kiri begini ya. Jadi harus terpisah ya. Apa? Insert spesifik halaman baru. Terus ya manfaat. Nah, nih. Kok balik lagi ya? Kenapa jadi balik lagi sini? Tujuan mengikuti PKM sudah. Nah, ini kan dia nyambung begini. Lebih bagus mana sama yang tadi? Bagus yang tadi kan? Ini terlalu ringkas ya. Memang isinya sih betul pertemuan ke-1, tapi kan nggak rapi nih. Masa kayak begini? Temuan dalam pembelajaran pertemuan ke-1 di sini harusnya kan ini di bawahnya. Jadi kerapian itu juga membuat mata kita enak untuk membaca ya. Kalau kayak gini meskipun secara konten bener, tapi kan kita ngelihatnya nggak enak. Ini urutannya sih sebetulnya oke sama dengan yang dikerjakan ya Purwokerto tadi, tapi kurang rapi saja ya. Nah, ini harusnya ada ini teman-teman. Kelebihannya yang Gina ini ujiannya ada. Yang tadi yang Purwokerto itu nggak ada ujiannya. Harusnya ada ujiannya ya. Jangan ketinggalan yang ujian ya. Nah, cuman dia apa namanya lampirannya minimalis. Lampirannya nggak rapi ya. Tuh acak-acakan lampirannya ya, meskipun harusnya kan apa namanya dikasih judul lah urutan lampiran tuh apa aja. Jadi ini masih agak acak-acakan. Coba saya cek di ujiannya dia ngirim itunya enggak. Saya cek dulu ke bawah. Kok nggak bisa ditarik sini? Bentar. Agak lama nariknya. Nah. Bisa. Saya mau cek yang ujian itu dia masukkan apa enggak. Nah, ini benar dimasukkan. 9 tuh ujian kan? Dia masukkan. Ya, jadi lengkap. RPPH-nya dimasukkan. Coba kita lihat apakah dia mengirimkan link itunya. Oh, saya tahu. Ini dia dikumpulinya per aspek. Jadi RPPH semua. APKG semua. Enak mana? Enak yang langsung kayak si yang Purwokerto tadi. Jadi per hari. Dari RPPH, APKG 1, APKG 2. Jadi sama persis seperti yang kita lakukan di tugas M1, M2, M3 itu. Jadi urut. Kalau kayak gini kan pusing. Tadi yang mana ya RPPH-nya gitu kan. Jadi loncat-loncat nggak karuan. Refleksi semua gitu ya. Kalau gitu saya mau cek dokumentasinya dulu. Nah, nih dokumentasi hari ke-9. Nah, seperti ini. Ini ke-8 kan sudah harus pakai YouTube. Ada link YouTube-nya, ada gambarnya. Gitu. Yang ke-9 juga gitu. Ada link YouTube-nya, ada gambarnya. Ada perwakilannya. Kan hanya dua itu saja. Nah, ini videonya dimasukkan di sini. Sama sih sebetulnya isinya sama dengan yang di atas. Ini mau dikirim juga, tapi ada catatan-catatan dari saya kalau mau. Mau dikirim. Artinya jangan contoh. Boleh, Bu. Biar Mau, jadi Mau, Bu. tapi jangan persis seperti ini ya, karena ini kalau secara struktur lebih bagus yang tadi. Ya, strukturnya lebih bagus yang sebelumnya. Ya, gitu deh, kalau tugas tuh nggak ada yang sempurna banget terus bagus semua gitu ya, kayaknya nggak ada ya, tapi ada contoh yang bisa diambil. Sebentar, tadi punya siapa sih? Gina. Oke ya. Saya stop share. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh?
Mangga ya. Baru 30 menit ini kita. Ya paling nggak 1 jam lah. Jangan terlalu cepat juga. Supaya clear kalau ada apa-apa. Silahkan. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Apa udah ngerti? Saking ngertinya jadi ada bisalah pokoknya gitu. Gimana teman-teman? Bu Nur Fauzia, nggak ada masalah? Aman? Aman Ibu. Aman. Oke, baguslah ya. Saya lihat sih hasil karya. Hasil tugasnya teman-teman tuh serius-serius kok semester ini. Jadi saya nggak menemukannya bikin saya jengkel hati gitu ya kayak waktu semester lalu masa bekas-bekas tipek udah gitu dari bukan PAUD pula gitu ketahuan kan PGSM karena ada mata pelajaran kan nggak ada TK mana ada TK mata pelajaran. Jadi cuman bekas orang gitu dia tipek-tipek dia ganti. Tapi KG isinya juga beda banget jadinya. Aduh, itu dikasih tahu nggak mempan. Akhirnya ya terpaksa nggak saya lulusin. Nah, begitu. Kalau yang sekarang saya lihat ya oke, bagus-bagus. Nah, kan Terus, kadang hah? kita ya Bu ya lagi mau bikin video gitu buat tugas. Kadang kan ada beberapa anak banget diatur Bu. Itu dimaklumin kagak tuh Bu kalau rekam video Bu? Nggak apa-apa. Jadi gini, videonya juga nggak usah mentah banget Kak Halida ya. Jadi kita nge-shoot semua dulu kan. Nanti baru kemudian kita edit-edit tuh pakai CapCut atau pakai apa gitu ya. Tidak usah panjang-panjang Pak. Maksimal 10 menit aja. 7 menit pun boleh kok gitu. Jadi yang diupload itu nggak usah seluruhan ya. Kecuali kalau untuk PPG itu memang mintanya 30 menit. Tapi kalau kita enggak sih. Jadi cuplikan-cuplikan yang penting ada captionnya gitu. Ini lagi pembukaannya apa gitu ya. Ada intinya apa, inti 1 apa, ada captionnya. Kan kalau lagi nge-shoot awal pakai videonya doang kan kita nggak bisa kasih caption. Jadi waktu diedit itulah yang penting gitu ya, dikasih caption sedikit. Jadi fokus kepada kegiatan anak-anak dan penjelasan kitanya. Kegiatannya kan kalau sudah berjalan kan nggak usah ditungguin sampai selesai kan enggak. Yang penting kelihatan tuh ada dinamika anak-anak misalnya apa namanya moving gitu ya dari meja hijau ke meja yang merah gitu-gitu tuh kelihatan. Tapi pas udah sibuk dengan ini masing-masing berarti di-cut ya. Langsung lompat ke kegiatan selanjutnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat contoh video PKM, tulis aja PKM UT gitu di YouTube. Itu banyak kok. Ada juga yang bagus-bagus gitu ya. Yang biasa lomba itu pasti bagus-bagus tuh videonya. Ya ada perkenalannya dan sebagainya silahkan. Oke, dimaklumi nggak apa-apa Kak Bu Halida? Aku ingin bertanya. Ya, silahkan. Untuk RPP yang ke-8 itu hanya foto atau dilengkapi dengan video, Ibu? Video, Bu. Jadi khusus ke-8 itu sama seperti ujian, harus ada videonya. Jadi 2 kali take video, Bu. Gitu. Jadi, Ya, Bu, 2 terima kali. kasih infonya, Oke. Bu. Kalau dari supervisor 2-nya nggak ada masalah toh, baik-baik semua? Ada yang kurang akomodatif? Enggak sih Bu, aman. Minta Aman Bu. ya. Kenapa? Minta kue doang. Minta kue. Ya nggak apa-apa tinggal dikasih kue. Teman sendiri apa kepala sekolah atau siapa Bu Halida? Kepala sekolah sama seniornya wakil. Oh gitu, minta kue ya wajar lah, nggak apa-apa ngasih kue ini ya. Kan udah bantu kita juga ya, kita kan juga artinya gini, makanya itu kenapa dari UT itu tidak ada lagi apa rekening, takutnya teman-temannya dikejar-kejar gitu. Sementara nggak seberapa, cuma kalau tidak salah itu maksimal 200 per supervisor untuk 2 mahasiswa. Jadi satu kan cuma 100. Nah, 100 mah zaman sekarang buat apa sih gitu ya? Buat beli kue juga udah habis gitu kan. Jadi daripada teman-temannya dikejar-kejar kok katanya mau dapat honor tapi nggak dapat, akhirnya di form itu kita hilangkan. Tapi nanti dapatnya kalau ditanya dari UT kita dapat apa? Dapat sertifikat. Nanti kita buatkan sertifikat yang bisa diunduh gitu ya. Nanti kita kasih linknya ke teman-teman mahasiswa supaya bisa mengurus sertifikat dan bisa diberikan kepada supervisor 2 ini.
Ya, berdasarkan pengalaman agak pusing karena kan kalau misalnya apalagi kayak kemarin rekeningnya banyak yang freeze gitu kan gara-gara nggak aktif gitu ya sementara kita ngasihnya cuma 100.000 alah malah akhirnya ribet banget gitu akhirnya nggak di apa nggak ada kebijakan itu lagi untuk yang tutorial online tapi kalau yang untuk tutorial tatap muka dalam arti di koordinir oleh UT daerah mungkin masih ada karena kalau tatap muka kan ketemu langsung tuh ya ketemu langsung ya mungkin masih bisa dititipkan gitu ya dititipkan ke mahasiswanya masih bisa kalau yang online agak susah kita nggak tepat lagi ya ada lagi Saya, Bu. ya Bu Nur Faiza silakan. Itu kan di RPPH saya ada kegiatan istirahat, Bu. Apakah di Mm-mm. videonya juga dikasih masuk kegiatan istirahatnya? Istirahatnya cuplikan aja tetap perlu karena istirahat itu kan bukan berarti zero perkembangan ya. Di sana kan juga ada tetap stimulasi-stimulasi yang berjalan gitu ya kan. Dan kadang-kadang apalagi kalau kita sebagai guru terus ikut nyambung ke situ, mendampingi siswa itu justru perlu di-shoot gitu. Karena itu bagian dari pembelajaran juga ya. Meskipun tidak full tapi perlu di-shoot. Silahkan. Satu lagi, Bu. Yuk. Di laporan PKM, apakah dimasukkan itu lembar pengesahan? Lembar pengesahan harusnya ada nggak ya? Kalau PKP mah iya, kalau PKM sih seingat saya nggak ada pakai pengesahan. Coba saya cek di ininya ya, di panduan PKM aslinya. Ini saya pas pegang. Panduan PKM aslinya. Teman-teman kan masih ingat kan sama buku ini. Nah, ya, buku PKM-nya ya bisa dicek aja di situ. Saya juga sambil ngecek. Seingat saya sih nggak ada pengesahan deh. Karena ini bukan anu. Kalau kalau apa namanya? Yang TTM kadang-kadang dipakai itu pengesahan, tapi kalau dari yang tutor ini ya udahlah orang ketemu tutornya juga secara dunia maya gini ya kan saya nggak pakai tanda tangan di situ ya sebentar. Tapi saya mau make sure dulu. Sebentar. Surat kesediaan supervisor, rekapitulasi kelengkapan format laporan. Nggak ada diminta, nggak harus ya. Tidak harus ada lembar pengesahan. Yang harus ada lembar pengesahan itu PKP karena PKP berkaitan dengan perbaikan-perbaikan pembelajaran. Oke, Makasih banyak, Bu. ya sama-sama. Ya, nah PKM itu sebetulnya kan fungsinya itu adalah melihat apa namanya kemampuan teman-teman dalam 10 keterampilan mengajar. Ya, 10 keterampilan mengajar itu ada di mana? Di sini dibahas nggak ya di bukunya? Nanti khawatirnya teman-teman tuh kelewat untuk nggak bahas tentang itu, nggak baca tentang itu karena fokus ke tugas aja. Sebentar, saya cari dulu. Ini APK. Oke, ada di mana ya di sini ya? Oh, ada nih. Ada di halaman 55. Coba ada yang bawa, ada yang buka halaman 55 di dalam buku Anda, lampiran 3 ya. Itu ada yang disebut dengan keterampilan dasar mengajar. Oke, saya coba pakai RBV dulu ya, kita bahas sama-sama. Ini yang menjadi titik tekan untuk PKM sebetulnya. Jadi bukan fokus kepada gimana pembukaan, gimana inti, gimana penutup, tetapi sebetulnya keterampilan dasar mengajar itu yang mau disampaikan ya. Saya cari RBV, kemudian saya share screen biar enak bacanya.
Bentar, agak lelet. Agak lelet. Kenapa muter-muter ini RBP-nya ya? Oke. 6 tambah 6, 12. Paut 304. Ini ada di halaman berapa? 55. Ya, saya share screen ya. Halaman 55 itu masuknya modul berapa ya? Coba saya lihat dulu. Dari PKM, ini halaman berapa ini? 39. Oh, jauh. 55 berarti di bawah. Coba. Kok beda halamannya sih? Jadi keder saya. Oh, ini lampiran deh. Berarti menurut 6. Lampiran ketiga. Nah, nih. Lampiran ketiga itu tentang KDM. Itu perlu teman-teman baca. Nah, nih. Ya. Tapi kecil-kecil banget ya kalau begini. Coba saya gedein dulu. Nah, kelihatan ya. Lampiran 3 ini nanti teman-teman baca ya. Misalnya saya mau jelaskan sedikit tentang keterampilan bertanya. Itu ada keterampilan bertanya dasar, ada keterampilan bertanya lanjut. Ya, seperti apa bedanya? Kalau yang dasar tuh ya yang biasa saja, yang mungkin teman-teman selama ini suka lakukan gitu ya. Caranya gimana? Di situ sudah jelas ya. Sebarkan pertanyaan ke seluruh anak ya, tidak hanya anak tertentu. Terus ada giliran menjawab, ini sudah biasa kita lakukan ya. Tapi ada juga yang disebut dengan keterampilan bertanya lanjut yang seperti apa. Nah, yang seperti apa itu jawabannya di sini. Ya. Nih, ya. Pertanyaan lanjut itu biasanya untuk melatih tingkat berpikir tingkat tinggi gitu ya. Misalnya seperti kenapa kok bisa hujan ya hari ini gitu ya. Kenapa kok ketika kita mau minum air panas terus kita tiup kok airnya jadi lebih dingin. Nah, gitu-gitu. Yang mengapa, terus bagaimana, itu pertanyaan-pertanyaannya sifatnya lebih kompleks ya. Di situ bisa klarifikasi bentuknya, bisa meminta penjelasan, meminta anak memberi alasan atas jawaban dan seterusnya. Kalau untuk mata kuliah yang baru, yang sekarang namanya mikro pembelajaran, itu malah fokusnya ke sini. Fokusnya ke keterampilan-keterampilan ini dilihat satu-satu, gitu ya. Nah, supaya teman-teman punya bekal yang lebih lengkap. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Ya, penguatan itu bisa verbal, bisa non-verbal, dan ini kalau guru TK mah udah makanan hari-hari. Ya, yang verbal itu berarti yang lewat omongan. Ya, bagus, tepat sekali, oke, jempol, jago, dan sebagainya. Non-verbal bisa dengan gerakan badan, ya, jempol, dengan sentuhan, dengan token, ya, dengan kita ngasih bintang, stiker, gitu ya, bulan, ya, itu semuanya bagian dari memberikan penguatan. Apa aja yang perlu diperhatikan? Kita lihat untuk memberikan penguatan ini yang perlu diperhatikan ya. Harus hangat dan antusias yang pertama. Ya kan anak-anak tahu ya kalau kitanya males-malesan gitu ya ngasih penguatannya, nanti tentu tahulah itu tidak berdasarkan dari hati. Harus bermakna. Menghindari respon negatif ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin ada kurangnya gambarnya tapi jangan sampai ini kenapa kok pintunya seperti ini kok mencong-mencong ya. Nah, itu kan berarti kan negatif tuh ya. Nanti anak-anak jadi terluka ya. Ya biarkan saja dikasih afirmasi yang positif. Anak yang diberikan penguatan harus jelas. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya,
tujukan pandangan. Jadi tidak umum gitu ya. Anak-anak semuanya sekarang hebat. Nah, tidak, tapi justru dari hasil karya mereka satu persatu itu ya. Bisa juga diberikan kepada individual satu persatu ataupun kelompok. Dan harus segera ya. Pas mereka sudah selesai mengerjakan, mereka ingin mendapatkan penguatan, bukan hanya sekedar ponten, bukan hanya sekedar nilai, segera saat itu. Ya kan lain banget kalau misalnya baru ingat tuh besoknya gitu ya, Ardi kemarin gambar kamu tuh bagus loh gitu ya. Yang mana Bu gitu kan bengong. Orang udah kemarin udah lupa dia ke kegiatan kemarin seperti apa, sekarang dia fokus dari ini. Jadi sudah nggak berkesan lagi penguatannya. Dan hendaknya bervariasi. Ya, jadi jangan bolak-balik anak hebat terus aja, nanti lama-lama anak-anak apal pasti kalau bu guru mah bilangnya anak hebat gitu ya. Harus ganti-ganti kalimatnya ya supaya ada variasi. Oke. Nah, yang selanjutnya ada beberapa keterampilan lain, tapi saya pesan ke teman-teman ini dibaca dulu ya. Minimal 3, 4, 5 deh. Karena nih semuanya ini ada sebanyak 8 kalau tidak salah ya. Ada sampai 8 keterampilan. Ya, betul ada keterampilan 8. PR-nya teman-teman sambil dibaca keterampilan 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Ya, karena sebetulnya PKM itu fokusnya ke sini. Bukan ke kegiatan sehari-seharian. Cuman masalahnya kan kalau di TK itu seluruh keterampilan dasar mengajar ini ngeblend. Ya. Ya kita pakai langsung di kelas gitu dari pembukaan sampai penutup sehingga tidak bisa satu persatu. Tetapi kalau untuk yang semacam PKM sekarang mikro pembelajaran itu memang dilatihnya maju untuk bagaimana bertanya, maju untuk bagaimana dia bisa membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi secuprit-secuprit gitu ya supaya bisa fokus kepada keterampilan dasar mengajar. Oke? Bisa dipahami ya? PR-nya teman-teman baca 3, 4, 5 ya. Silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Atau jangan 3, 4, 5 deh. Sampai selesai aja ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena ini ada keterampilan apalagi membuka dan menutup pelajaran. Ini kepakai enggak? Kepakai di TK ya. Kita bahas sedikit-sedikit saja deh kalau gitu. Ya, nanti silahkan untuk detailnya dibaca sendiri. Keterampilan memberi penguatan sudah tadi kan. Nah, yang selanjutnya keterampilan mengadakan variasi. Maksudnya apa? Ya variasi kegiatan ya supaya tidak membosankan ya. Variasinya itu bisa macam-macam. Seperti apa saja contohnya? Aduh susah amat sini. Mau ditarik ke sini. Nih contoh variasinya. Variasi gaya mengajar ya suara. Kalau kita udah biasa di TK ya. Kalau dongeng ya suaranya harus nggak cuma 1 atau 2 bahkan kadang 3 gitu kan. Suara bapak-bapak, suara ibu-ibu, suara anak-anak ya. Terus kesenyapan itu gimana? Nih, yang dimasukkan kesenyapan. Kesenyapan itu berhenti sebentar, diem. Ya, anak-anak berisik banget terus kita diem sebentar. Biasanya mereka akan ngeh gitu loh, kok bu guru tiba-tiba diem nggak ada suaranya gitu ya. Kan kadang-kadang mengalihkan perhatian anak-anak itu bisa dengan tepuk-tepuk gitu kan, tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi. Bisa juga dengan justru senyap, diem aja. Kontak pandang, terus variasi gerakan badan dan sebagainya. Variasi penggunaan media, nah ini di TK juga udah dipakai banget gitu ya. Sangat perlu dengan media yang bagus, yang bisa membuat anak-anak fokus. Ya, variasi pola interaksi, ini TK juga udah menggunakan. Kadang kita ada kelompoknya, kadang ada klasikalnya ya. Ya, circle time di pembukaan awal pasti klasikal. Nanti kan ada kegiatan kelompok di inti, mungkin ya, dan perorangan. Terus keterampilan menjelaskan. Nah, ini kalau menjelaskan di anak TK itu seperti apa dijelaskan ya. Bagaimana menjelaskannya. Kalau kita kan biasanya dibantu dengan media. Jadi kalau anak TK nggak pakai media ya susah ya. Ini makanya di sini ada penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan. Ini karena kaitannya dengan menjelaskan. Saya lanjutkan lagi. Keterampilan membuka dan menutup. Nah, ini kepakai banget juga di TK ya. Membuka dan menutup pelajarannya. Salah satu contohnya ada yang pakai tebak-tebakan dulu untuk masuk kelas ya macam-macam ya silahkan. Termasuk ketika penutup itu pertanyaan-pertanyaan apa yang harus disampaikan ya pertanyaan-pertanyaan pelacaknya ya misalnya kegiatan yang disukai anak-anak hari itu apa kenapa gitu-gitu kan ini di sini diajarkan ya membuka dan menutup ini kan
bagian dari kalau di TK kan sudah jelas ada pembukaan, ada penutup. Jadi pasti kemampuan ini harus ada di teman-teman. Diskusi. Ternyata ada juga keterampilan untuk membimbing diskusi. Apakah ini juga diterapkan di TK? Diterapkan juga, tetap ada diskusi kelompok kecil. Meskipun tidak serius banget diskusinya, nggak kayak diskusi kelompok orang dewasa ya, sekedar tanya jawab aja gitu ya, berkelompok kecil-kecil gitu. Itu ada diskusi. Diskusi kelompok besar juga ada. Diskusi kelompok besar itu ada di bab selanjutnya. Ya. Terus mengelola kelas. Nah, ini juga sudah kita lakukan sebetulnya. Bagaimana kita harus mengelola kelas ya, supaya kelasnya itu bukan hening-hening yang menakutkan gitu ya, berisik tapi berisik yang sibuk dengan kegiatan, kan maunya begitu ya. Jadi bukan supaya teratur nih, supaya gampang rapi, sebentar-sebentar dikasih apa LK gitu. Ya, lembar kerja biar pada sibuk sendiri, tapi esensinya apa kalau cuma sebentar-sebentar pakai kertas gitu ya. Anak-anak kan kurang bereksperimen gitu ya. Lebih bagus anak-anak berisik sedikit, agak ribut sedikit, ada kotor-kotornya sedikit, tetapi pelajarannya kan bermakna ya. Ini bagian dari keterampilan mengelola kelas. Jadi bukan sepi dan hening yang diharapkan, tapi bagaimana pembelajaran itu lebih bermanfaat buat anak-anak ya. Mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan, meningkatkan, ini kalau modifikasi tingkah laku ya. Caranya bagaimana? Ini penguatan tadi, mengurangi munculnya tingkah laku yang kurang baik dan sebagainya. Terus apa lagi di sini ya? Sebentar. Susah amat sih, mau ditarik ke atas. Ini dibaca aja nanti variasi. Yang terakhir adalah mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di TK dipakai banget ya. Kita kan ada kelompok-kelompok kecil ya, yang kalau sudah masuk di inti kan kelompok kecil. Ada perorangan juga kadang-kadang ya di bagian inti maupun penutup. Nah, caranya seperti apa? Ada di sini dijelaskan ya. Kenapa kok perlu variasi kelompok kecil? Ya supaya ada pembelajaran di sini ya, dan kita diminta untuk sebagai organisator ya, pendorong bagi anak untuk belajar dan seterusnya. Ya, kalau untuk perorangan berarti guru harus bisa melakukan pendekatan secara pribadi ya, bagaimana cara mendekati anak, bagaimana menunjukkan kesiapan untuk membantu anak, tetapi juga tidak terlalu mendominasi dalam arti mendikte gitu ya, sampai anaknya ya udahlah yang penting selesai gitu ya, dipasrahkan kepada bu guru, kan juga tidak seperti itu. Ya, nanti silahkan dibaca. Ini semua keterampilan yang perlu teman-teman pahami sebetulnya, yang kalau untuk di PAUD itu nempel di RPPH gitu, tidak kita pisahkan masing-masing. Tetapi kalau saya dulu waktu saya S1 PAUD itu sebelum PKM beneran, itu saya maju memang di antara teman-teman sendiri. Jadi bukan di guru TK, bukan di anak TK, tapi di antara kita. Di antara kita misalnya, ayo Bu Nur Faiza coba sekarang caranya memberikan penguatan verbal, coba kasih contoh. Anggap aja kita murid-murid nih gitu. Nanti siapa lagi? Ayo Bu Rohema sekarang coba caranya mengelola kelompok di TK seperti apa. Tapi yang kita jadi murid-murid. Biasanya seperti itu ya. Cuman karena ini kita tidak terlalu tidak bisa bolak-balik tuh web untuk begitu, akhirnya ya sudah kita fokus aja ke tugas. Yang penting teman-teman memahami bahwa untuk PKM itu yang ditekankan sebetulnya adalah 8 keterampilan dasar mengajar itu gitu. Jadi kunci buat teman-teman. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Saya kenapa perlu menyampaikan ini, takutnya nggak ngeh gitu. Ini sebetulnya mau dipelajari itu apa, kok bolak-balik suruh praktek, suruh bikin RPPH, praktek, RPPH, praktek. Memang polanya begini, berulir ya, berlapis berulang, dengan harapan dari praktek 1 ke 2 lebih bagus dari 1. Kalau 3 lebih bagus dari 2 dan 1. Terus gitu ya, makin bagus, sehingga dengan beberapa kali praktek sampai dengan 8 kali sebelum ujian, itu ujiannya itu adalah puncak performa teman-teman gitu. Puncak dari sudah paham banget nih, harusnya seperti ini yang perlu dipersiapkan. Jadi tidak seadanya. Maunya seperti itu. Ada pertanyaan boleh? Silahkan kalau ada. Tidak?
Tidak ada, Bu. Oke, tidak apa-apa. Berarti kita cukup 1 jam saja ya, bisa bertemu, alhamdulillah. Dan saya akan cicil ya. Kalau misalnya dari yang 1, 2 mau ada kasih revisi, kabari aja ya. Nanti saya rubah nilainya kalau sudah ada revisinya. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Baik, Bu. Foto dulu, Bu. Oke. Ya, kita tutup sama-sama ya. Selamat malam, semoga semuanya sehat dan bisa mengerjakan semua tugas-tugas PKM ini dengan baik ya. Tadi sudah ada 2 contoh laporan, saya rasa bisa saling melengkapi 2 contoh itu, karena apa yang kurang di siapa tadi ini ya, itu nggak ada di Gina, yang ada di Gina nggak ada di yang satunya gitu. Jadi saling melengkapi Ya, Bu. seperti yang saya sampaikan tadi, diambil yang maksimalnya. Oke? Selamat malam, kita live bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3.